Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dalam kondisi yang luar biasa di hari Minggu yang cerah ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dalam kondisi yang luar biasa di hari Minggu yang cerah ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan jangan lupa untuk menyebarkan kabar baik ini kepada keluarga kalian, kepada kerabat dan teman-teman sekalian, agar kita bisa membawa semakin banyak jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikuti bersama-sama ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha Tuhan yang membangun rumah. Bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal jaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya.
dicintainya pada waktu tidur. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oh, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu
Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan hari ini, hari ini lah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari setiap anak Tuhan di rumah kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari ini lah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya mau tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi dengan semangat kepada Tuhan. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari kita berikan pujian bagi namanya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat lagi kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Bu Rebecca dan Maria. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan bersama-sama sambil kita dengarkan pujian persembahan ini. Silakan.
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Dengan apapun membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apapun membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang Setia. Kami sambut Roh-Mu yang kudus di tempat ini, mengalir di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindukan selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku, jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah
Come and fill this place. Oh, all I want to know you more. Deeper in my heart, Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and change my heart. All I want, all I need to know. Let's sing it, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, Lord. Glory, glory to the Lord. And I cry, holy, holy is the Lord, and I exalt you, holy, mari sembahlah ku sembah naikkan pujian penyembahan yang terindah bagi Dia, yang termanis bagi Dia. Mari yang di rumah saat ini yang bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya undang kita semua untuk merendahkan diri kita. Biarkan Roh Kudus bekerja di tempatmu saat ini. Biarkan Roh Kudus memenuhi hatimu. Kami berserah Tuhan. Engkau yang punya kontrol atas hidup kami. Engkau yang punya kendali atas hidup kami. Segala perkara telah Kau tanggung ya Tuhan. Mari dengan lembut rasakan hadirat Tuhan.
merasakan Dia menjamamu, menyentuh hatimu. Saya merasakan Roh Kudus mau menjamah saat ini. Nyanyi pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan. Namamu
kita. Haleluya, Dia Allah yang besar. Dia layak ditinggikan, layak disembah. Dengan sebutan yang paling mulia bagi nama Tuhan kita. Oh, haleluya. Mari kita satu dalam doa, saudara. Bapa yang baik yang bertata di atas surga, kami mau mengucap syukur ya Bapa atas lawatan-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, membersihkan hati kami dari segala yang jahat, dari akar-akar kepahitan, dari segala kebencian, iri hati, dengki dan sebagainya yang menjadi perbuatan daging. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap yang akan mendengarkan firman-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami masing-masing dan berbuah melalui perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Selamat berjumpa dalam ibadah online GBI Rema Ilahi. Puji Tuhan, kita naikkan kepada Bapa kita di surga melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan naik ke surga untuk kita semua, untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Pada malam hari ini kita bersama-sama mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita semua, di mana situasi dan kondisi pada saat ini yang kita mengalami krisis kesehatan, bahkan krisis ekonomi yang sudah berbulan-bulan ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 5 pada ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian: jikalau hidup kita oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dari firman Tuhan di atas akan menjadi tema untuk kita pada malam hari ini, dan dapat saya simpulkan, kita hidup oleh Roh dan hidup kita dipimpin oleh Roh. Dari tema kita pada malam hari ini, saya menggarisbawahi dua kata. Yang pertama, kata hidup, dan yang kedua, kata dipimpin. Kata hidup berarti bergerak, mengalami perubahan, atau mengalami pertumbuhan. Sedangkan kata dipimpin berarti adalah ketetapan atau keputusan atau aturan yang harus dijalankan oleh pimpinan Roh itu sendiri. Dalam hal ini pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kalau tubuh kita ini diumpamakan sebuah pohon, di mana pohon itu mempunyai ranting-ranting, bahkan mempunyai buah pada suatu saat, yang mana ada ranting yang harus kita potong, yang harus kita buang, yang mungkin ada penyakitnya yang bisa mematikan
pohon itu pada suatu saat akan datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, jadi di dalam diri kita ada ranting-ranting yang harus dipotong. Ranting-ranting itu adalah kedagingan kita, hawa nafsu kita, yang kita harus buang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca kembali firman Tuhan di Galatia 5 pada ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian anak saya Elizabeth, di mana mengalami mujizat Tuhan, di mana pada saat itu anak saya Elizabeth dan saya bergumul untuk mendapatkan sebuah laptop. Ya, sebelum kita lanjut dalam pembacaan firman Tuhan, kita memberikan kesempatan anak Elizabeth untuk memberikan kesaksian. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menceritakan mujizat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Mungkin bagi sebagian orang banyak, hal ini adalah hal yang sepele. Tetapi saya dan keluarga saya mengartikan suatu hal yang luar biasa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan keluarga. Pada saat itu, saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Media pembelajaran semakin banyak, dan makin banyak media yang dibutuhkan. Saat itu, saya membutuhkan media yang bernama laptop. Ya, laptop. Itu adalah suatu hal yang tidak mudah bagi kami sekeluarga. Tetapi kami terus belajar, kami terus berharap kepada Tuhan. Tetapi mungkin bagi sebagian orang banyak, hal ini adalah suatu hal yang tidak menjadi persoalan, karena tinggal saja membeli atau dengan cara lain. Tetapi kami terus mengharapkan mujizat yang daripada Tuhan. Dan saya pribadi pun berusaha untuk selalu bergumul pada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengajarkan untuk kita selalu berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Dan saat itu juga saya terus bergumul setiap hari. Memang saya tahu jawaban Tuhan itu tidak ada yang pernah instan, tetapi saya percaya jawaban Tuhan itu selalu pasti dan tepat waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saat itu juga, saat saya bergumul selalu kepada Tuhan, memang saya merasakan yang namanya mengeluh. Ya, mengeluh. Mungkin di dalam hati saya, kenapa saya tidak membelinya atau dengan cara lain? Kalau saya tidak sabaran, saya akan membelinya atau dengan cara lain itu yang bukan daripada Tuhan, dengan melakukan kekuatan sendiri. Tetapi saya terus berharap kepada Tuhan untuk mengharapkan mujizat yang daripada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah menyediakan, tetapi belum saja waktunya. Dan pada kala itu juga orang tua saya memiliki rencana untuk bisa membeli laptop tersebut. Tetapi kami terus berdoa dan berdoa. Tuhan tidak mengizinkan dan Tuhan tidak mengkehendaki itu semua. Karena tidak lama dari itu, ada berkat dan mujizat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan benar saja, saya dan keluarga saya mendapatkan laptop tersebut dengan tanpa kekuatan sendiri, dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya selalu bergumul setiap hari, tetapi itu adalah suatu perjalanan yang tidak mudah. 3 tahun kemudian saya baru mendapatkan laptop tersebut. 3 tahun sebelumnya saya selalu bergumul dan bergumul kepada Tuhan. Tetapi saya tidak lupa juga untuk selalu mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah berikan sebelumnya. Karena
saat kita belum bisa mensyukuri atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saat itu, Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan saat itu juga. Maka dari itu, saya dan saudara semua, kita selalu belajar untuk bisa mensyukuri dan bisa selalu berharap kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saat ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa selalu berharap kepadanya dan selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Di Galatia 5 pada ayat yang ke-22 dan 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kalau kesaksian anak saya Elizabeth, di mana mengalami kasih Tuhan yang begitu baik dalam keluarga saya, sukacita yang kami alami, kemurahan Tuhan yang kami terima, keajaiban Tuhan, bahkan juga ada kesabaran kami untuk tidak mengkredit laptop pada saat itu sampai Tuhan menyatakan mujizat dan memberikan laptop itu sendiri. Juga penguasaan diri. Kalau pada saat itu saya tidak menguasai diri, mungkin saya mengandalkan kekuatan saya untuk kredit laptop itu. Tetapi karena saya butuh, saya menunggu perkenan Tuhan dalam bentuk ketaatan, minta respon dari Tuhan, sehingga Tuhan nyatakan untuk anak saya untuk mendapatkan laptop yang anak saya sangat membutuhkan pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mungkin kejadian ini atau contoh ini adalah contoh yang kurang berarti, yang tidak bernilai bagi saudara-saudara dan saya. Tetapi kejadian ini adalah sungguh ajaib, sungguh luar biasa untuk saya dan anak saya. Saudara-saudara, dari pelajaran ini, yang memang laptop itu adalah laptop bekas, tapi bagi saya adalah suatu keajaiban, adalah suatu mujizat yang sangat dibutuhkan anak saya. Jadi kalau saudara-saudara dan saya mungkin ada barang-barang yang tidak terpakai, mungkin itu bisa berguna untuk orang lain. Adalah besar artinya bagi orang yang menerimanya, yang mungkin itu sudah lama ditunggu-tunggu atau sudah lama menjadi pergumulan mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita melihat di sini ada 9 buah roh yang kita harus tumbuh kembangkan, yang senantiasa harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Jadi saudara dan saya, kalau kita
adalah baiknya Roh Kudus. Berarti kita harus menjaga, kita harus memelihara agar Roh Kudus itu senantiasa ada dalam diri kita. Agar buah-buah Roh itu akan berbuah, akan nyata di dalam kehidupan kita. Dari renungan kita pada malam hari ini, yaitu tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh yang kita sudah baca tadi. Yang pertama adalah kasih. Kasih adalah perasaan sayang, suka. Yang kedua adalah memberi atau melayani. Pada saat sekarang ini, banyak di luar sana yang membutuhkan kasih. Dalam keadaan seperti ini sekarang, situasi pada saat ini, orang membutuhkan pelayanan dari saudara-saudara dan saya. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah senang hati, suka hati. Kalau dengan keadaan pada saat ini, apakah kita bisa menciptakan sukacita? Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Kalau pada saat ini, kalau situasi saat ini yang tidak memungkinkan kita bersukacita, tetapi Tuhan mengatakan kita harus bersukacita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita bisa membuat seorang bersukacita ketika kita melayani, ketika saudara-saudara melayani apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang di lingkungan kamu. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan memberikan pelayanan untuk memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang itu, maka orang-orang itu akan bersukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera berarti aman, nyaman, tentram, atau makmur, atau kelimpahan. Yang keempat adalah kesabaran. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, atau tabah. Tapi kalau diperhadapkan dengan situasi pada saat ini, atau situasi yang berlawanan, tapi Tuhan menuntut kita, firman Tuhan mengajar kita untuk senantiasa menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah kemurahan. Berarti kebaikan atau kelimpahan. Yang keenam yaitu kebaikan, sifat baik, hati yang baik. Saat ini juga banyak orang membutuhkan kebaikan-kebaikan saudara dan saya. Pakailah berkat-berkatmu, pakailah apa yang Tuhan punya, yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya, untuk melayani orang-orang di sekitar kita, atau dimanapun Anda berada. Selanjutnya adalah kesetiaan, keteguhan hati, atau ketaatan, atau kepatuhan. Kesetiaan contohnya setia terhadap pasangan suami istri. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan berarti lunak, tidak keras, atau mudah dibentuk. Yang kesembilan adalah kemuasaan diri.
penguasaan diri adalah suatu proses atau cara untuk menguasai sesuatu hal, atau penguasaan segala sesuatu untuk melakukan sesuatu hal, atau juga kekuatan seseorang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dari ke-9 buah-buah roh tadi yang kita sudah renungkan, biarlah Roh Kudus akan lebih mencerahkan lagi di dalam kehidupan kita. Bahkan buah-buah roh ini itu sudah dipelajari sejak dari sekolah minggu. Bahkan untuk gampang untuk mengingat, kita bisa menyanyikannya, menuangkan dalam sebuah lagu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Biarlah menjadi renungan kita dalam setiap hari, agar buah-buah roh itu senantiasa berbuah dan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Inilah renungan pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita telah menerima berkat firman Tuhan melalui hambanya Bapak Daud Daeng, yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan segala ketulusannya. Saudara, Pak Daud ini ada di gereja GBI Rema Ilahi di Harmoni, yaitu bahkan sejak sebelum menikah dengan istrinya, yaitu Deborah. Kalau sebelum menikah aja sudah bisa 20 tahun. Tadi puji Tuhan, kesaksian daripada anak Elisa, ya, yang saat ini sudah berusia 17 tahun. Luar biasa ya, saudara. Kita mendengar kesaksian dari anak Elisa yang berdoa untuk sebuah laptop 3,5 tahun. Ya. Nah, saudara, luar biasa ini. Firman Tuhan, baik juga kesaksian dari Bapak Daud sekeluarganya yang setia beribadah dan melayani di GBI Rema Ilahi. Luar biasa, saudara. Dan kita telah diberkati dengan firman Tuhan, yaitu tentang buah roh. Ya, kita jangan sampai keliru. Memang buah roh itu ada 9, tetapi buah roh itu 1, saudara. Ya, tadi dikatakan kasih, sukacita dan sebagainya. Itu ada 9, tetapi buah roh itu 1. Satu kesatuan, tetapi di dalamnya warnanya 9. Ya, karena menurut Alkitab itu spirit, ya, buah roh itu fruit, not fruits, ya. Jadi tunggal, saudara. Kita jangan sampai keliru. Buah roh itu 1. Nah, itulah isinya 9. 9 sifat-sifat Tuhan. Ya, tadi kata Pak Daud bisa dinyanyikan, coba kita nyanyikan. Kasih, sukacita
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Ini ya saudara yang di rumah bisa ikuti sekali lagi. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Daud sudah begitu antusias, semangat untuk memberitakan, memberkati firman Tuhan bagi kami semua. Saudara, inilah 9 sifat Tuhan. 9 sifat Tuhan atau buah roh ini harus kita usahakan. Tidak tumbuh dengan sendirinya. Saudara dan saya harus berjuang untuk buah roh ini ada dalam hidup kita. Contohnya yang pertama tentang kasih. Untuk saudara dan saya memiliki sifat Allah, yaitu sifat kasih, kita harus berusaha. Kita harus membaca firman Tuhan tentang kasih. Kita merenungkan, ya, lalu kita rindu untuk melakukannya. Saudara, ketika tadi penyembahan, ya, kita boleh menyembah sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saudara. Dimanapun saudara berada, ya, walaupun kita tidak hadir di satu gedung gereja, tetapi sesuai tuntunan daripada tata cara ibadah online, ya, kita usahakan, ya, berpakaian mulai yang pantas, ya, kita mempersiapkan diri, sifat duduk kita, ya, karena walaupun tidak dilihat oleh manusia, terlebih sikap hati kita yang sungguh-sungguh, ya. Kita mari belajar, saudara. Walaupun tidak dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saya juga selalu ingatkan anak-anak saya, istri saya, ayo kita ibadah. Saat tadi firman Tuhan diberitakan, saya mau mendengarkan. Kita semua mau mendengarkan. Ya, karena kita mau respect terhadap firman Tuhan. Bukan kalau ada perlunya saja, Tuhan tolong saya kejepit Tuhan, saya perlu Tuhan. Tidak, saudara. Kita selalu mau memelihara hubungan dengan Tuhan. Demikian juga ibadah online ini, saudara. Sekalipun kami di hadapan kamera, tetapi kami ini tetap ingat, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah worshiper, kita adalah penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 8 ayat 23. Bapa mencari penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita jaga sikap hati kita, ya, kasih,
sukacita, damai sejahtera. Kita pelihara terus, kita perjuangkan terus. Itulah PR kita, saudara. Kita berusaha agar kita menjadi ciptaan yang baru. Sampai suatu hari nanti, kalau saudara atau saya, waktunya Tuhan, kita tinggalkan dunia ini. Hidup kita ini hanya sementara, saudara. Ya, semua tahu. Tetapi mari kita terus-menerus menyadari, dunia bukan rumah kita, anak-anak Tuhan Yesus. Rumah kita bukan di dunia. Suatu hari nanti, entah kapan waktunya, biarlah menurut kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami kematian tubuh ini, kita kembali ke rumah Bapa yang kekal di surga, dan kita sudah memiliki 9 buah roh ada menjadi karakter hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi lagi, ketika kita dipanggil Tuhan nanti, ketika kita mati, ketika kita menghembuskan nafas, kita menjadi manusia roh. Karakter Allah 9 itu ada dalam diri kita. Maka itulah nanti kalau kita ketemu Tuhan roh kita, maka saudara, Tuhan boleh berkata, mari kepadaku anakku, hambaku yang baik dan yang setia. Tetapi mengapa di dalam kitab Matius tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana, penjaga pintu berkata kepada gadis-gadis yang dibilang gadis bodoh, "Enyalah kamu, aku tidak kenal kamu." Ya, saudara, kenapa? Karena gadis-gadis yang bodoh itu tidak memiliki sifat-sifat Allah. Saudara dan saya, kita punya anak. Kalau itu tidak sesuai, tidak mirip dengan kita nggak kenal, kita tidak ngakui itu anak kita. Ya, demikian saudara. Ini puji Tuhan kita menerima firman Tuhan ini, kita renungkan sama-sama. Kita bukan cuma dengar dan lewat saja, tetapi kita resapkan. Bahkan kita bisa nyanyikan supaya bisa hafal. Kita kejar terus sifat-sifat Allah itu. 9 sifat Allah, yaitu buah roh. Biar terus ada, tumbuh dengan pertolongan Tuhan. Ya, kita berusaha sungguh-sungguh supaya 9 sifat-sifat Allah, 9 buah roh itu ada dalam hidup kita, ada dalam hidup saudara. Ya, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima firman Tuhan tentang Galatia 5, yaitu buah roh. 9 sifat-sifat Tuhan itu biar tumbuh dalam hidup kami. Kami menyukai firman Tuhan, kami menyukai sifat-sifat Tuhan, kami mengejar ya Tuhan. Kami berusaha dengan segenap hati, segenap jiwa dengan pertolongan Tuhan. Walaupun kadang-kadang dengan meneteskan air mata. Tuhan, biarlah
9 buah roh itu kami kejar Tuhan. Agar 9 sifat Allah itu ada di dalam diriku ya Tuhan. Inilah doa kami semua sambil kita taruh tangan di hati kita. Terima kasih Tuhan. Aku ingin melakukan, aku ingin menghidupi 9 buah roh itu Tuhan, 9 karakter Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sambil angkat tangan kita, ku mau seperti Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dipanggui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Untuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Oh, mau seperti-Mu. Kami mau menjadi seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, mari kita mencerna firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini jangan biarkan lalu begitu saja. Firman Tuhan ini kiranya jatuh di tanah hati kita yang subur.
Mari taruh tangan di hati. Firman Tuhan ini jangan seperti benih yang jatuh di tanah yang keras, tanah yang berbatu, lalu dimakan oleh burung, yaitu iblis. Itu firman Tuhan yang tidak tertancap di hati kita. Atau firman Tuhan seperti benih yang jatuh di semak duri, tidak bisa berbuah, terhimpit oleh semak duri. Atau seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, yang keras, bertumbuh sebentar terus mati. Tetapi firman Tuhan ini biarlah jatuh di tanah hati yang lembut. Benih itu berbuah dan bertumbuh, ada yang 50, 60, ada yang bertumbuh 100 kali lipat. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi saudara, buah-buah roh ini, 9 sifat Tuhan ini kalau kita hidupi, kita perjuangkan, maka saudara dan saya akan berubah menjadi seperti Yesus, karakternya, sifat-sifatnya seperti Yesus. Saudara, tadi saya ingat yaitu satu firman Tuhan ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perkataannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mari kita sadari, hidup kita ini di bumi menumpang, saudara. Bagaimana menjadi penumpang itu? Contohnya penumpang pesawat terbang. Kita harus hati-hati. Kita harus duduk di tempat di mana kita disediakan menurut nomornya. Kita harus duduk mematuhi peraturan, pakai sabuk pengaman, mematikan handphone. Ya, tidak boleh jalan-jalan semaunya. Demikian kita hidup di dunia ini. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengatakan kita ini menumpang. Ya, jadi sekali lagi mari kita kerjakan PR kita, tugas kita. Selama kita di dunia ini, kita kesempatan di proses hidup kita. Ya, agar kita terus menerus berusaha, yaitu melakukan Galatia 5, yaitu buah-buah roh ini. Ya. Seperti tadi dikatakan buah roh yang pertama yaitu kasih. Bagaimana ketika kita diperlakukan tidak baik? Ketika saudara dan saya dihina, dilecehkan, dibuli, diperlakukan tidak adil, apakah kita masih bisa mengasihi? Ini saudara, ini penerapannya. Ya. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 3, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita gampang berdamai terhadap orang yang baik sama kita. Tapi bagaimana orang yang membenci, yang tidak suka, yang tidak hormat, tidak menghargai kita, gimana? Apakah kita bisa berdamai? Memang tidak mudah, saudara. Ya, mari saudara,
Sekali lagi kita berdoa. Ya. Kita tadi sudah belajar menyanyikan sehingga gampang untuk menghafal. Lalu kita berjuang dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, itulah nanti anak-anak Tuhan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Haleluya. Kita berdoa sekali lagi ya saudara. Bapa di surga, terima kasih banyak Bapa. Minggu depan adalah hari Pentakosta, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini kami percaya, bukan kebetulan kami menerima firman Tuhan tentang buah-buah roh. Buah roh, 9 sifat Tuhan. Kami mau kejar, kami mau usahakan Tuhan, kami mau hidupi. Sekalipun itu dengan mencucurkan air mata Tuhan. Tolong kami Tuhan tetap mengasihi seperti Yesus. Orang-orang yang menghujat Yesus, memaki Tuhan Yesus, bahkan mengolok-olok Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Selamatkanlah dirimu sendiri, selamatkan kami. Ada orang-orang yang mencabut janggutnya Yesus, meninjunya. Katanya engkau anak Allah. Tuhan, sifat Tuhan adalah kesabaran. Tuhan sabar. Alkitab mencatat, God slow anger, lambat marah. Tolong kami Tuhan, supaya kami belajar memiliki kesabaran, supaya kami juga slow anger. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa. Kami minta pertolongan Tuhan. Kami bukan minta uang, kami bukan minta harta. Kami bukan minta halal duniawi. Kami minta Tuhan, supaya kami bisa melakukan buah roh, sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam kami. Kami mau berusaha. Haleluya. Kasih itu pasti lemah lembut. Kita mau nyanyikan saudara. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini
Tuhan Yesus, terima kasih. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, di rumah juga masing-masing, Roh Kudus yang menjamah, biar kami saling mengasihi, mengampuni di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tangan di tubuhmu yang sakit dalam nama Yesus. Kami mengikat roh sakit penyakit, kami usir lepas dari tubuh anak-anak Tuhan. Sebab tubuhku ini adalah bait Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus, kami telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Katakan oleh bilur-bilur Yesus, saya sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan juga kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan semua, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan saat kami tidur, kami diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Terima kasih banyak Tuhan untuk persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membalas dan memberkati setiap persembahan anak-anak Tuhan. Berkat berlipat kali ganda. Karena janji Tuhan, siapa menabur dia akan menuai. Siapa menabur banyak akan menuai banyak juga. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan juga Tuhan memberkati yang belum menabur. Kami minta benih yang dari Engkau Tuhan. Karena kami umat yang ada di tanah perjanjian. Supaya setiap kami boleh menabur, agar kami juga bisa menuai. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan benih yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum akhir ibadah ini, kami semua angkat tangan. Mari saudara angkat tangan semua. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera